Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, sedulur, sahabat tani dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tanaman yang sedang dibudidayakan juga memberikan hasil yang maksimal tentunya. Dan harapan kita semua tentunya kita menginginkan harga jual tanaman yang maksimal. Oke teman-teman, dalam rentang waktu lebih kurang beberapa bulan ini kita mengalami harga jual komoditi, harga jual salah satu komoditi, salah dua lah, saya bikin salah dua. Yang pertama sawit, yang kedua pinang. Hari ini kita bicara pinang. Harga jual komoditi pinang dalam beberapa bulan terakhir memang mengalami penurunan. Tentunya hal ini sangat dirasakan oleh para petani. Tapi apapun itu alasannya, percayalah teman-teman bahwasanya harga komoditi baik itu pinang, sawit maupun yang lain itu tidak akan pernah berada pada satu posisi secara terus menerus. Pasti akan terjadi putaran gitu. Kalau hari ini dia mungkin berada di posisi rendah atau terjadi penurunan harga, nanti pada saat tertentu insya Allah akan mengalami kenaikan perlahan-lahan, karena ya itu hukum ekonomi teman-teman. Tidak pernah ada harga barang yang anjlok terus, tidak pernah ada harga jual komoditi, suatu komoditi yang terus berada posisi bawah. Dia akan terjadi putaran, suatu saat juga akan berada pada posisi yang tinggi. Oke teman-teman, hari ini saya akan share, saya akan berbagi mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai apa namanya, adanya apa dari teman-teman yang merasa kesulitan atau merasa mengalami kendala dalam hal pengecambahan gitu ya, dalam hal pengecambahan. Pertanyaannya kira-kira seperti ini, apa namanya, bagaimana cara agar kecambah kita itu subur, kemudian tumbuhnya juga cepat, sehingga tentu ketika dia subur dan tumbuhnya juga cepat, itu akan menyingkat waktu sehingga kita bisa lebih hemat waktu dalam melakukan proses pemindahan bibit pinang kita ke lahan. Yang tadi mungkin mau dipindahkan di usia 7 bulan misalnya gitu kan, mau dipindahkan ke lahan di usia 7 bulan, tapi dengan tingkat kesuburan yang mungkin di atas rata-rata gitu, sehingga akhirnya ketika dilihat dari postur bibit pinang kita di usia 5 bulan, dia sepertinya sudah siap untuk dipindahkan ke lahan gitu. Jadi di beberapa video sebelumnya saya sebenarnya sudah share ya dengan teman-teman semua. Saya sudah share mengenai apa namanya, cara melakukan pengecambahan, cara membibitkan, memasukkan atau meletakkan kecambah pinang di dalam polybag yang baik dan benar. Kemudian persyaratan media tanam juga sudah saya share. Hari ini saya akan coba tunjukkan dengan teman-teman bagaimana cara cepat, cara bagus, cara apa ya, cara hebat atau tips supaya kecambah pinang yang sedang kita budidayakan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan cepat, sehingga bisa menyingkat durasi untuk dilakukan pemindahan ke lahan. Jadi kebetulan sekarang di depan kita, depan ini, dalam sini teman-teman, ini ada kecambah. Karena sekarang memang saya ingin melakukan pemindahan ke polybag. Ini udah dipindahkan kemarin. Nah, ini saya bikin contoh. Jadi kita putar dulu ya videonya teman-teman ya. Oke teman-teman, langkah pertama agar bisa melakukan proses pembibitan atau pemindahan kecambah pinang betara ke dalam polybag, yang pertama yang harus kita siapkan adalah kecambahnya. Itu pasti ya, kecambahnya udah kita siapin.
Nah, ini kecambah pola terbalik nih teman-teman. Nanti kita akan coba share atau review mengenai kecambah pola terbalik, karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar mengenai kecambah pola terbalik tersebut. Yang kedua yang perlu disiapkan polybed dengan ukuran 1520, 1521 atau 1420. Saya juga sudah share mengenai ukuran polybed yang ideal. Silahkan teman-teman cek gitu ya. Jadi langkah pertamanya teman-teman, kita isi tanahnya dulu. Nah, media tanam, untuk media tanam silahkan teman-teman cek di video yang ini. Oke, sekarang kita isi tanah. Tanahnya kita isikan separuh dulu teman-teman. Kita isikan. Teman-teman boleh pakai tangan atau boleh pakai peralatan yang lain kalau takut kotor, atau ya pakai apalah. Yang kita isi lebih kurang separuh kan ya, ini separuh dulu atau setengah dari polybed. Kemudian dihentak supaya tanahnya padat. Nah, kira setelah dihentak, ini sebenarnya apa teman-teman, kondisional ya isi tanahnya. Kalau kecambah teman-teman seperti kecambah saya yang memang akar yang cukup panjang, maka itu posisi tanahnya atau jumlah atau isi tanah di dalam ini diusahakan setengah. Nah, jadi gini posisinya nanti. Oke, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Gini aja contohnya. Nah, tuh tadi setengah ini dipadatkan, tapi dengan dasar yang keras ya. Kalau ini kan tidak keras, jadi mantul dia. Nah, ini sudah saya padatkan di bawah tadi. Setelah dipadatkan, ini dimasukkan seperti ini teman-teman. Pertama, tunasnya itu diusahakan posisinya tegak ke atas dan berada di tengah-tengah polybed. Tuh seperti ini. Setelah itu baru diisi lagi tanahnya, dipenuhin. Nah, setelah penuh ini dipadatin lagi, dihentak-hentakin lagi. Nah, gini. Oh, ditambahin lagi tanahnya, dihentak-hentakin. Kenapa saya arahkan teman-teman untuk memadatkan tanah di dalam polybed? Karena nanti selama dalam kurun waktu berapa bulan di proses penyiraman, tanah ini lama-lama akan memadat dan akan menyusut. Jadi perlu dipadatkan dari awal. Nah, setelah proses ini, proses selanjutnya adalah tanaman ini disiram, harus basah. Setelah melakukan pemindahan kecambah pinang ke dalam polybed, ini harus disiram dengan air, harus basah, tidak hanya lembab tapi memang harus basah. Nah, besoknya baru disiram lagi, boleh dalam kondisi lembab saja. Oke teman-teman, mungkin cuman itu. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Kalau masih ada yang ragu, yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.